Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan pada malam hari ini sejak bacaan pertama, lalu kedua, makin nampak bahwa Tuhan itu ingin membuat manusia itu selamat. Tuhan ingin supaya manusia itu bahagia, dan itu rencananya, cuma itu. Tapi karena dalam perjalanan manusia dia jatuh dalam dosa, maka rencana Tuhan itu tertunda dahulu. Di dalam kedosaannya itu, manusia harus perbaiki hidupnya dan belajar mengalami kebaikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya seorang ayah, ibu yang baik, orang tua yang baik, pasti akan menginginkan supaya anaknya itu nanti hidupnya bisa sukses, bisa bahagia. Betul atau enggak? Orang tua yang baik pasti menginginkan seperti itu. Karena itu kalau seandainya orang tua itu mampu, maka dia akan mempersiapkan anaknya sedemikian rupa supaya sekolahnya itu pinter, disekolahkan di sekolah yang bermutu, dididik sedemikian rupa. Kalau sudah agak besar dibelikan sepeda, lalu besar lagi dibelikan sepeda motor, lalu dibelikan truk, coba susu. Mungkin kalau sudah besar lagi, apalagi sudah punya pacar sebelum menikah, kalau orang tuanya mampu, sudah dipersiapkan dibelikan bis, dibelikan rumah atau apa. Dan kan biasanya anak berharap, orang tua itu berharap supaya anaknya itu sukses, lancar hidupnya, studinya oke. Lalu setelah sukses itu dapat pekerjaan yang mapan, yang baik, dan lain sebagainya. Kadang-kadang dari sekian anak, rata-rata kalau keluarga di Pringgoleyan itu punya anak berapa? Satu keluarga punya anak berapa? 3. Katanya kalau Jantur itu mereka berharap anaknya bisa itu. Sana. Bisa jadi anaknya pertama, kedua, ketiga sukses. Dari 7 anaknya itu ada juga 1 yang jadi gendong. Bisa jadi. Pernah mendengar kayak gitu? Pernah. Bisa jadi dari 7 anaknya itu ada yang jadi romo. Nek ono sing dadi gendong. Ada juga anaknya yang sukses. Saking suksesnya nggak perlu dibelikan mobil, nggak perlu dibelikan rumah, dia sudah mampu sendiri. Tetapi makin lama makin sukses, lupa sama orang tuanya. Nggak pernah pulang. Padahal orang tua itu menginginkan anaknya nanti hidup sukses bahagia. Syukur-syukur pada saat-saat tertentu bisa berkumpul dengan keluarganya. Dan syukur-syukur tujuannya lebih jauh lagi. Nanti suatu saat yang namanya sukses, yang namanya keselamatan, bukan keselamatan di dunia ini, tetapi keselamatan di alam baka nanti. Semuanya bisa berkumpul dalam kerajaan surga. Ini gimana? Yono sing jadi gendong berarti. Nek jadi romo, ini mesti jaminan lebu rokok. Tidak tahu kan ya, model kayak aku ini. Ini aku takut terus dengan surga. Nah, kadang-kadang orang harus dikatakan
biasanya pasti yang bukan kadang. Jadi anak itu ape-ape sukses lancar hidupnya, bahagia hidupnya, tapi ada juga yang jadi gedung. Ada salah satu saja, bahkan salah dua bisa. Itu pasti bapak ibunya sedih. Kalau bapak ibu yang baik pasti berharap anaknya itu kembali kepada orang tuanya. Itu seperti anak yang bilang. Dan akhirnya kembali percaya mengabdi kepada Tuhan. Bertobat intinya. Pertobatan itu bisa terjadi ketika dia hidup di dunia, bisa saja. Dan bisa berbagai macam cara Tuhan itu membimbing umatnya. Bisa saja orang bertobat karena suatu peristiwa yang membuat dia itu sadar akan kesalahan dan dosanya lalu bertobat. Bisa saja karena dekat dengan seseorang membuat dia itu bertobat. Bisa saja karena dia itu didoakan oleh orang tuanya terus-menerus. Dan itu bisa mengubah dia karena doa orang tuanya. Karena orang tua menginginkan anaknya akhirnya kembali baik lagi dan kembali kepada orang tuanya, kembali kepada Tuhan lagi. Dan akhirnya berharap bahwa anaknya punya kesadaran dari dalam dirinya. Contoh, misalnya apa yang dilakukan oleh Ibu Monica, Santa Monica, terhadap anaknya yang sangat nakal, yang sangat bergelimang dengan dosa. Anaknya namanya siapa? Agustinus. Bahasa terus ya. Satu Agustinus yang bukan Romo. Agustinus ini mengakalnya kalau bergelimang dosa seperti itu. Tetapi karena doa ibu yang terus-menerus, akhirnya sampai dia bertobat. Bahkan dia menjadi seorang suci, seorang santo yang luar biasa. Nama saya juga Agustinus. Tetapi jangan disamakan, saya itu dulu juga nakal. Saya enggak nakal. Percaya enggak? Orang nakal ini beli siti-siti. Tetapi karena doa ibu saya, doa yang terus-menerus, maka Agustinus Aryawan menjadi seorang Romo. Kebetulan sibuk ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan Tuhan nyata dalam kesediaan Allah yang hadir mendamaikan manusia, yakni kehadiran Yesus Kristus. Puncaknya kita memperingati rangkaian Pekan Suci, Trihari Suci. Kemarin kita mengikuti ibadah Jumat Agung. Puncaknya Yesus Kristus yang adalah 100% Allah, 100% manusia, itu rela disalib demi menebus dosa manusia. Rela mati secara hina demi menebus dosa manusia. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Mengapa bisa bangkit? Karena ini kehendak Tuhan. Kalau Tuhan itu berkehendak, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi kematian Yesus kadang-kadang menenggelamkan manusia. Orang mati terus bangkit. Kadang-kadang sepintas di luar nalar manusia. Maka tapi kita sebagai orang beriman Katolik yang percaya akan kebangkitan Kristus, yang percaya bahwa Yesus pernah mati di salib tetapi
kemudian bangkit, menjadikan salib itu bukan kehinaan lagi, tetapi tanda kemenangan. Maka orang pakai aksesoris salib itu menjadi kebanggaan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berangkat tadi ketika upacara dari awal berangkat, arah-arahan para petugas liturgi gelap semua. Ini pun juga menjadi simbol. Ketika gelap dilanjutkan, kemudian ada terang cahaya lilin, baru satu saja sudah kelihatan. Dalam perjalanan selanjutnya, lilin petugas liturgi dan akhirnya lilin umat dinyalakan menjadi terang, sehingga kita pun bisa bernyanyi bersama, bersoraklah, exultet dan lain sebagainya. Rupanya cahaya itu adalah Kristus sendiri, pelambang Kristus sendiri yang mengusir kegelapan hidup kita. Kita pun pernah mengalami salib, kita pun pernah mengalami tenggelam dalam hidup, mungkin juga karena dosa kita, mungkin karena bencana yang bertubi-tubi, tapi janganlah putus asa. Yesus pun pernah memikul salib itu. Kita pun juga akan mengalami memikul salib kita masing-masing. Tetapi ingatlah, kebangkitan Kristus yang kita rayakan malam hari ini menjadikan kita yang semula ada dalam kegelapan muncul terang karena Yesus telah bangkit. Oleh karena itu harus dikatakan, kalau dalam rangkaian Trihari Suci ada Yesus mati kayu salib, ini erat sekali dengan kebangkitan. Ada peristiwa salib, ada kebangkitan. Mungkin hidup kita pernah tenggelam, tetapi kalau kita bersandar kepada kekuatan Kristus, kita pun dibantu untuk bangkit. Maka kalau orang Katolik bicara tentang salib, memang tetap ada kaitannya dengan kebangkitan. Salib tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan, karena faktanya demikian, Yesus telah bangkit. Mudah-mudahan kebangkitan Yesus membawa semangat bagi kita untuk bangkit, tinggal dalam Kristus dan berbuat dalam karya dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yesus yang balik mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya sampai selama-lamanya, semasa kita senantiasa bersandar kepada kekuatan Yesus yang balik. Selamat Paskah berkah.